Karena pasti anak-anak sekarang juga itu kak ditunjari gitu yang rajin membaca. Apalagi sekarang juga kak, ini kan ada yang tren itu ChatGPT. Ini anak-anak kampus kak malas berpikir sama membaca. Jadi dia cuman copy paste soalnya, generate ada jawabannya, copy, selesai. Mungkin bagaimana ini cara edukasi nih teman-teman supaya, karena ini literasi untuk membaca ini sangat perlu sebenarnya ini kak. Kalau Hai citizen, balik lagi di si podcast HMJSI bersama saya Halis, ditemani oleh Kak Cakra. Dan podcast kali ini kita kedatangan tamu seorang penulis buku dari desa Tak Binjai, yakni Kak Akbar G, atau akrab disapa Kak Iwil. Mungkin kenapa bisa dipanggil Kak Iwil ini Kak? sejarahnya itu seperti ini. Pada saat penerimaan mahasiswa baru di salah satu kampus di Kabupaten Sinjai yang bernama Akbar itu banyak sekali, khususnya di angkatan saya sekitar ada 10 sampai 15 orang lah. Nah ketika kita dipanggil oleh teman-teman, wah muncul ide, wah saya rubah nama saja. Jadi tiba-tiba muncul itu namanya Emil. Itulah yang dikenal sampai hari ini. Bahkan dosen-dosen juga di bawah, teman-teman yang kenal saya itu lebih senang panggil saya Emil. Begitu Kak. Tapi kenapa harus Emil Kak? Masuk ke banyak nama lain. Tiba-tiba saja muncul di kepala. Kak Safir. Oh, Siapa tahu saya nanti seperti Emil Durkheim begitu. siapa itu Kak? Salah satu tokoh sosiologi. Oh, dari kecil memang di desa Tak Binjai memang Kak sampai sekarang. Kalau dari kecil itu saya kelahiran Sinjai sebenarnya. Saya asli orang Sinjai, tetapi besarnya di desa Tak Binjai. Hanya saja pada saat menempuh pendidikan SMP, SMA sampai kuliah, saya itu ada di Sinjai begitu. Nah, saya dengar juga ini Kak, kita ini juga seorang pendiri dari Rumah Baca Nurul Jihad ya Kak? Ya betul. Oh, penggiat literasi ya Kak dia? Tentu saja dong. Oh, apa itu dibikin di Nurul Jihad itu? Kalau khususnya kami di Rumah Baca Nurul Jihad itu kan memiliki beberapa program kerja. Bukan hanya sekedar membaca dan menulis ya Kak Cakra, itu kan umum sekali begitu. Ya. Tetapi banyak hal-hal lain yang kita lakukan, seperti kelas public speakingnya, kelas tadabbur alamnya, kelas alamnya. Kak Cakra kok pernah ikut berkegiatan seperti kami di atas. Yang paling digiati sekarang adalah kelas sehat itu mudah, karena adik-adik atau bahkan relawan itu ini kan persiapan untuk beberapa agenda turnamen ke depan. Seperti itu. Tapi rentang usianya Kak? Sorry, kalau Kalau rentan usia yang kami ajarkan di Rumah Baca itu mulai dari PAUD sampai teman-teman yang berkuliah. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak pun yang ingin menambah khazanah pengetahuan dan membuka cakrawala pengetahuannya itu jelas kami fasilitasi juga. Karena kan ada programnya kami, yaitu Bulir Cinta, buku berbulir cinta membaca. Itulah yang kami fasilitasi. Kami berikan buku kepada orang tua sehingga menambah menambah pengetahuannya, kurang lebih seperti itu mungkin. Tapi memang di daerah situ Kak. Oh, Tak Binjai itu di daerah mana Kak? Dari tadi disebut terus ini Tak Binjai, baru nanti ada orang tidak tahu. Jelaskan dulu itu Kak. Jadi ini Kak. sekedar informasi ya, kalau desa Tak Binjai itu kan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mulopau lah. Mungkin teman-teman sering ke Malino kan? Iya. Kalau dari Malino itu masih sekitar 30 menit perjalanan lah. Kalau secara terperincinya itu mungkin bisa kita katakan bahwa desa Tak Binjai itu adalah desa yang terletak di ujung timurnya Kabupaten Goa. Dekat Sinjai Kak? Betul. Berbatasan dengan Manipi. Manipi Kecamatan Sinjai Barat. Sinjai Barat. Udah. Gitu. Dan di situ juga kebetulan tempat kakak ilmu, makanya saya juga ada di sini temani Kak Akbar. Itu sekedar informasi yang tidak terlalu penting sebenarnya, tapi di sini ketemani Kak tuh. Betul. Haruslah. Oh,
Oh, hebat sekali ini Kak. Dari desa kemudian sekarang sudah berhasil menerbitkan 7 buku ya Kak? Eh, Bisa kalau dikatakan berhasil, belum lah, karena apa ya? Kalau dibilang kayak di band biasa masih mini album. Ya seperti itu. Tapi kalau ada satu hal yang ingin saya lakukan sehingga dikatakan berhasil, saya ingin merubah yang mindset pemikirannya orang bahwa pendidikan itu kurang penting, tapi sebenarnya penting melalui gerakan literasi ini. Kalau persoalan menulis buku, semua orang bisa sebenarnya, tapi keinginan yang tidak ada. Iya. Itu. Terus bagaimana caranya kebangkitkan kita minatnya untuk menulis? Karena saya malas kalau menulis. Kalau secara pribadi ya, ini kita berbicara secara pribadi ya. Kalau secara pribadi, saya kan backgroundnya itu ilmu pemerintahan. Jauh kan dari ilmu pemerintahan ke sastra, Iya. ataukah dari ilmu pemerintahan ke perpustakaan? Iya. Jauh sekali lah. Tapi saya berpikir bahwa ketika ada kesempatan, saya ambil begitu. Dan kesempatan itu muncul ketika saya masih sekolah di SMA lah. Nggak apa-apa kan sebut nama sekolah tuh? Nggak apa-apa Iya, kan? nggak Nama sekolah saya itu adalah SMA Negeri 1 Sinjai Barat. Yang sekarang berubah nama kalau tidak salah SMA Negeri 6 Sinjai, yang terletak di Manipi, Kecamatan Sinjai Barat. Ini kan di salah satu kegiatannya itu ada namanya KIR kalau tidak salah deh. Kalau khususnya untuk di anak-anak SMA begitu ya. Apa namanya? KIR, karya ilmiah remaja seperti Ada kalau di SMA kok begitu. wajar lah, karena saya kan SMA Tempo dulu toh. Jadi melalui program itu saya geluti, tetapi sempat vakum karena sekedar informasi. Saya sebenarnya angkatan 2009, lulusnya 2012. Iya. Tetapi sempat menganggur 2 tahun karena terkendala biaya, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Tetapi saya berupaya bahwa bagaimana sih caranya saya harus ini berpendidikan sehingga bisa membawa perubahan untuk orang-orang yang berada di sekitar saya. Iya. Nah, ketika masuk di bangku perkuliahan, saya mendapatkan wadah untuk mengekspresikan minatnya saya ini, gitu. Jadi saya punya teman satu dari pelosok juga, namanya itu Kak Burhan, yang seorang penulis juga, penulis muda dari Kabupaten Sinjai. Beliau itu yang memberikan saya tempat untuk berekspresi. Dia mengajak saya untuk gabung ke dalam medianya, menulis, meskipun secara secara tidak resmi tah. Iya. Sampai sekarang itu Kak? Sampai sekarang gitu. Kami selalu membangun komunikasi ketika berupaya untuk menerbitkan sebuah tulisan, catatan dan lain sebagainya. Saya selalu komunikasi dengan beliau. Berapa lama itu penggarapannya itu Kak? Setiap satu buku kan 7 ya? 7. Kalau persoalan penggarapannya itu Bersamaan. bagaimana Dik? Kalau khusus yang buku pertama itu kan judulnya Sajak-sajak Rindu Tanpa Bait Terakhir. Iya. Saya bekerja sama dengan salah satu mantan mahasiswa juga dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu cuma makan waktu 1 bulan, mulai dari penulisan sampai penerbitan. Itu waktu yang cukup singkat atau? Kalau bagi saya itu waktu yang cukup singkat sekali. Ya meskipun ditahu toh setiap tulisan pasti ada ada cacatnya, tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap buku itu pasti ada pembacanya lah. Tapi kalau kita hitung secara kasar, ada sih berapa pembacanya ini buku tak masuk ke beberapa orang ke dalam satu buku? Kalau saya pikir atau saya jauh terawang, alhamdulillah ada, karena dari 7 buah buku itu 3 diantaranya sudah terpajang di Pustaka Nasional. Yang pasti penasaran kita yang mana toh? Mana? Mari kita bawa. Yang pertama itu Negeri Ngeri Para Penipu. Terus yang kedua Rantingan Menolak Patah. Terus yang ketiga itu adalah yang paling terbaru ini, EN Tetan Rindu dan Pulang. EN. EN. Apa itu EN? Nama orang atau? Nama orang.
Tapi buku yang mana yang kita ini Kak yang paling suka? Masterpiece lah. Iya. Kalau yang best seller sekali bagi saya pribadi ya, sebenarnya semuanya sih. Tapi yang paling kita lihat dari jumlah lakunya toh, Iya. yang ketiga, Yang mana itu? Ranting yang Menolak Patah. Itu berisikan apa ya Kak? Bisa spoilerkan mungkin sedikit tuh. Apakah Kalau tentang apa dalam atau pernah tadi ini tentang tumbuhan kah apakah enggak lah, isinya itu kalau yang Ranting yang Menolak Patah itu khusus kepada perjalanan asmaranya seseorang. sampai desus Tidak usah ditato. Cukup sampai di situ saya pertanyaannya Kak Cakra ya. Iya. Jangan gali sampai terlalu dalam sekali ya. Orang yang mengalami sebuah tragedi hebat, tetapi dia mampu bangkit kembali dan menghasilkan karya itu. Itu yang menarik sekali dari buku itu sebenarnya. Dan isinya itu rata-rata adalah berupa puisi dan catatan-catatan kecil. Seperti itu. Pasti penasaran kita isinya. pernah di buka-buka kata dulu cuma ya lagi-lagi saya orang malas ke membaca. Gimana itu caranya supaya bisa ya muka keren saya kurasa ya. Lagi rajin baca buku ngopi-ngopi. Salah satu caranya untuk membangun minat baca yang tinggi itu harus timbulkan kesadaran diri tak sebenarnya kan Cak? Diri, Iya. Karena kalau tidak sadar diri itu yang susah juga. karena pasti anak-anak sekarang juga itu Kak ditunjari gitu yang rajin membaca. Kalau mau kuliah iya, kalau pandanganku, Kalau pandangan tak. pandanganku di apalagi di sini kata. Apalagi sekarang juga Kak, ini kan ada yang tren itu ChatGPT. Ini anak-anak di kampus Kak, malas berpikir sama membaca. Jadi dia cuman copy paste soalnya, generate ada jawabannya, Instant class. copy, selesai. Mungkin bagaimana ini caranya ini supaya cara edukasi nih teman-teman supaya karena ini literasi untuk membaca ini sangat perlu sebenarnya ini Kak. Kalau persoalan yang dibahasakan tadi sama kita, bagi saya tuh sebenarnya salah dalam penggunaan teknologinya dia. Seharusnya untuk sebelum menggunakan itu harus dibaca betul dulu atau harus dilihat dulu anunya lah. Baik buruknya ini suatu misalnya aplikasi seperti itu tuh yang dibilang tadi. Harus diperhatikan baik apakah misalnya kalau seperti ini baik tidak. Kalau saya lakukan seperti itu. Lagi-lagi kita berbicara tentang nilai dan asas kebermanfaatannya. Oke lah, mungkin hari ini puas karena langsung itu tidak susah-susah lagi mencari literatur, tidak susah lagi membaca, tidak susah lagi kalau bahasa kasarnya berupaya untuk mencari benang merahnya suatu persoalan karena tinggal ketik muncul langsung. Iya kan. Istilahnya tidak menikmati itulah perjuangannya untuk mendapatkan sesuatu begitu. Jadi prosesnya ini tadi tidak dapat knowledge-nya, pengetahuannya tuh. Kurang lebih seperti itu. Kenikmatan sesaat ini. Iya. Sekarang kan anak semua instan tuh. Itu juga memang. Tapi ini di daerah tak Kak, anak-anak di sana sudah pegang juga gadget begitu. Wah, biasa sekali. Iya. Kalau persoalan gadget, Bayar lah kan. Free Fire, ini Mobile Legend bukan making love ya. Umur 2 tahun itu sudah memegang. Iya. Bayangkan di tangan mungil mereka, gadget itu bisa dijadikan sebagai sahabat. Iya. Nah inilah yang kami berupaya di Rumah Baca Nurul Jihad itu bagaimana bisa membatasi sehingga salah satu program yang kami canangkan dan berjalan sampai hari ini sempat juga dibantu sama Kak Cakra dan teman-teman Kak Cakra yang yang hari itu berkegiatan di kampung. Nama programnya itu adalah 1 jam tanpa gadget. Artinya ketika melakukan pembelajaran itu adik-adik yang sering membawa gadget untuk menjadikan sebagai media permainan, itu kita simpankan dulu gadgetnya. Bagaimana kalau kita bermain seperti ini, kita bermain tradisional, permainan tradisional dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ini masih antusias tadi untuk ikut ini program-program tak? Alhamdulillah sampai hari ini. Jadi dia masih bisa agak jauh dari gadget begitu. Kalau persoalan itu Sulit sih. agak sulit juga sih. Karena itu tantangannya sekarang kan. Iyalah, karena itu tantangan utamanya itu di Rumah Baca itu. Apalagi kan orang tuanya itu seolah-olah mendukung bahwa
kalau tidak dikasih gadget ini menangis. Mungkin seperti itu Kak Cakra. Apalagi orang tua sibuk apa tuh? Apalagi kalau bilang orang tuanya ini gadget ya. Yang penting jangan menangis. Ini gadget ya. Yang penting tidak usah belanja dan lain sebagainya. Seolah-olah gadget ini jadikan sebagai alat pembujuk lah. Kalau di rumah baca ini Kak sendiri gitu Kak. Kalau lebih gitu. Enggak lah. Pasti kalau di rumah baca itu saya lagi-lagi saya bekerja sama dengan beberapa teman-teman juga. Contohnya pemerintah desa, Karang Taruna dan beberapa komunitas literasi lainnya. Oh masih banyak yang peduli. Iyalah, karena kalau sendiri toh seolah-olah ini saya sombong sebenarnya kalau sendiri. Pernah dengar perkataannya Sujo Tejo. Dia katakan bahwa orang yang melakukan segalanya sesuatu itu sendiri itu termasuk wujud kesombongan. Begitu. Sementara ini kan kita manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, Pak. Dan akhirnya jadilah dengan sendiri bantuan orang lain. Tapi itu sumber-sumber bukunya di sana tuh dari mana Kak? Nah, ada donasi kah atau butuh atau menguras uang saku kian segala macam. Kalau kita berbicara tentang donasinya, alhamdulillah kalau persoalan menguras dompet, alhamdulillah sampai hari ini tidak. Tetapi saya berupaya dengan keras ya mencari teman di luar. Istilahnya saya posting kegiatan. Lagi-lagi kita berbicara dengan literasi digital. Saya memanfaatkan literasi digital ini. Saya memanfaatkan bahwa saya memperlihatkan ke dunia bahwa saya punya kegiatan seperti ini loh. Sehingga mereka tertarik. Tertariknya itu bisa saja mendukung dalam artian memberikan nasihat, bisa juga memberikan donasi. Kalau nanti saya cantumkan nomor di siap. Video Kak Dik. Bisa. Siapa tahu dari penonton ada yang ingin donasi Kak. Siap. Nggak apa-apa Kak Dik? Nggak apa-apa lah. Lebih bagus lagi. Supaya banyak yang kenal rumah baca aku tuh. Oh iya Kak. Karena nggak bisa saya pungkiri. Hari ini ya di rumah baca Nurul Jihad itu mungkin di daerah Sulawesi Selatan kurang yang kenal. Tetapi ketika berbicara nggak mau jadi dibilang ria ini iya Kak. atau dibilang bersifat sombong. Tapi kalau kita berbicara tentang Nurul Jihad di luar Pulau Sulawesi Selatan, di luar Pulau Sulawesi maksudnya saya, dan kita bahasakan di Pulau Jawa itu, alhamdulillah sampai hari ini banyak yang kenal kok. Tidak sampai hanya di situ. Bisa dikatakan juga kita jadikan semakin gencar memperkenalkan rumah baca ini, bekerja sama dengan beberapa komunitas literasi, bekerja sama dengan beberapa pihak kampus. Bahkan ini baru-baru 1 tahun 2 tahun yang lalu ada kok dari teman-teman ilmu perpustakaan UIN yang melakukan penelitian di atas. Anak UIN Kak Dik? Anak UIN. SI apa lagi Kak? Selain yang melakukan kerjasama, ada SI, ada juga saya punya HMJ. Dari pemerintahan, ada juga dari apalagi itu namanya, yang apalagi namanya itu yang administrasi negara dari saya punya kampus juga. Di mana dari kampus kau? Dek? Saya punya kampus itu ada di Sinjai, namanya dulu itu STISIP Muhammadiyah Sinjai, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sinjai. Jadi ada naungan Muhammadiyahnya gitu. Tapi sekarang berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Oke, kalau saya kembali lagi ke Tabinjai itu. Iya. Jadi apa kesibukannya selama di sana selain masuk tidak capek gitu kah, masuk menulis lagi, berkarya apa segala macam, pekerjaan, masuk di Tabinjai gini gitu. Kalau persoalan itu yang ditanyakan sama Kak Cakra, begini. Justru dengan kesibukan itu saya merasa senang. Kenapa? Coba berpikir sekarang. Banyak orang yang mau sibuk tetapi tidak bisa. Mending saya sibuk memikirkan pekerjaan daripada orang berpikir mau kerja apa, sementara saya ini sudah ada yang pekerjaanku. Nah, kan ini sekarang juga kan zaman Kak serba digital begitu. Nah, bagaimana pendekatan ini tentang literasi digital ini Kak? Kalau dari kacamata pribadi saya,
terkait dengan literasi digital ya. Ini kan salah satu program juga yang dicanangkan oleh pemerintah. Iya. Dalam hal inilah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi beberapa tahun lalu. Nah, seharusnya kita sebagai apalagi kita yang generasi muda ya, kita harus menyambut hal itu, menyambut dengan hangat dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Nah, persoalan bahwa bagaimana hari ini literasi digital. Jadi saya rasa sah-sah saja sebenarnya orang-orang menggunakan hal itu, tapi dia tahu batas atau bahkan koridor penggunaannya begitu. Apakah lebih banyak manfaatnya ataukah buruknya? Nah, Seperti itu. bagaimana ini Kak cara edukasi ini anak-anak yang di daerah untuk membatasi ini dia serap konten-konten yang di gadgetnya ini Kak? Nah, persoalan itu kan mungkin teman-teman sering dengar yang namanya istilah apa ya, saring sebelum sharing. Iya. Kan itulah caranya kita. Inilah salah satu, lagi-lagi saya hubungkan ke Rumah Baca Nurul Jihad. Inilah salah satu yang kita lakukan di sana. Istilahnya ketika ada sebuah informasi yang masuk misalnya melalui gadgetnya dia, Iya. kita harus dulu paham betul apakah informasi itu berupa fakta ataukah hanya hoax. Istilahnya kita cari sumber beritanya. Iya. Apakah orang yang orang yang menyebarkan berita itu adalah orang yang terpercaya atau tidak? Tapi ini kan ini yang di Nurul Jihad tuh Kak, Iya. kan kebanyakan anak-anak ya. Ya betul. Maksudnya dia tidak terlalu paham sih apa yang dia dapat, itu yang dia serap. Ya, betul. Nah ini Paranta ini sebagai pemuda begitu Kak, bagaimana tuh cara dokter ini anak-anak supaya dia batasi dirinya untuk konsumsi ini barang-barang yang tak relevan dengan untuk dia? Nah, caranya adalah kita tetap mengedukasi. Nah, muncul lagi pertanyaan kan, cara edukasinya kita seperti apa? Itu Kak. Nah, kita melakukan pendekatan kepada orang tuanya bahwa kita bekerja sama dengan orang tuanya bahwa bagus mungkin kalau seperti ini anak tak yang dia lakukan. Bagus mungkin anak tak kalau yang seperti ini dia buka dan sebagainya di gadgetnya. Oke lah, kita tidak bisa pungkiri teman-teman bahwa hari ini gadget itu kan bagikan kebutuhan pokok. Bahkan dulu saya buka sedikit dulu di zamannya saya ketika sekolah itu HP itu dilarang sekali. Iya Kak. Tapi pada saat saya mengunjungi saya punya sekolah sekarang itu HP itu dijadikan sebagai bahan utama pembelajaran. Iya Kak. Tetapi lagi-lagi harus mungkin bagaimana bagus bahasanya ini Kak Cakra, harus diawasi begitu, harus dibatasi bahwa penggunaannya. Kalau saya kutip beberapa perkataannya teman-teman atau konsepnya teman-teman dari beberapa pegiat literasi, ada waktu tertentu gitu kita kasih ke anak misalnya dari jam 2 sampai jam 3 silahkan main gadget. Iya. Gitu. Itu adalah salah satu caranya kita di atas. Dimanage dengan baik. Iya. Tapi tidak ada gitu yang memberontak anak-anak kecil yang curus di sana Kak. Masukku. Kalau masuk nih jam batas penggunaan gadget begitu. Mau Free Fire, buka minum misalnya atau Kalau persoalan itu pasti ada lah. Ada lah 2-3 orang itu luar biasa sekali anunya. Pokoknya dia dengan tegasnya itu dia bilang, bagaimana ini Kak Emil? Sudah lewat jam belajar. Kita ini mau main Free Fire, main Mobile Legend. Kita ini terlalu keras mendidik dan sebagainya. Kita ini sebagai pendidik atau bahkan sebagai bisa dikatakan sebagai orang tuanya siswa pada jam itu ya memberikan kebebasan, memberikan memberikan sedikit pengarahan bahwa kita kasih selesai dulu ya, sekitar Dia ambil hatinya. dan ambil hatinya dulu lah sekitar 2-3 menit lah. Kita cari sesuatu bagus kayak mungkin kalau zaman kita dulu main HP, main game seperti itu. Bagaimana kalau kita cari permainan tradisional yang begini dan sebagainya. Kan itu juga harus dilestarikan. Ya, haruslah. Jangan sampai ini warisan kita ini hilang. Betul. dan akhirnya mau juga. Nah ini Kak, kan tadi karena dibahas juga literasi, bagaimana cara edukasi ini anak-anak. Nah kemudian nggak dibungkiri juga karena sekarang juga orang tua itu di kampung Kumala itu Kak,
biar orang tua ya serba HP terus. Maksudnya ada acara keluarga, main HP terus. Nah baru itu cara edukasi itu Kak. Karena kan orang tua juga itu apa kurang nasaring lah ceritanya. Jadi kalau ini kita bicara lagi orang tua aja ya, Iya. yang kecanduan toh. Iya. Jadi kan ada cara tersendiri yang kami lakukan di atas di Rumah Baca Nurul Jihad hari itu ketika orang tua siswa Iya. yang malahan jadi apa ya, menjadi makanannya ini gadget atau kategori informasi lainnya. Caranya kami lagi-lagi kami mengatakan bahwa apa sih yang kita cari di gadget itu. Misalnya dia mencari informasi tentang masakan atau apa, Iya. kita fasilitasi. Ada kok buku masakan di rumah baca, saya bawakan ya. Karena kalau pakai buku itu tidak pakai kuota aja. Iya Kak. Pak, begitu caranya penyampaiannya kami. Istilahnya kami cari pintar-pintarnya saja lah kami ini membujuk. Iya. Begitu. Terkadang juga pernah suatu kejadiannya. Ada seorang ibu-ibu, dia itu mengatakan kepada saya seperti ini. Kenapa sih kamu itu katanya ada semua di sini? Kan semuanya ada di sini di gadget ini. Kita mencari sesuatu. Kenapa kamu larang kami begini? Jadi saya bilang hari itu sama mereka, iya betul, semuanya ada di situ. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah informasi yang kita baca, informasi yang kita dengar itu betul apa tidak? Iya. Bahkan sempat ya itu hari juga bawa ayat, ya. Iya. Sempat saya bawa ayat hari itu, saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa kita kan sering jadi mendengar atau bahkan membaca Al-Quran. Ada dalam sebuah ada dalam satu ayat Al-Quran itu, kalau tidak salah di surah Al-Hujurat, dia katakan seperti ini bahwa wahai orang-orang yang beriman, ketika seseorang datang kepadamu membawa sebuah berita dan itu tidak benar, maka jangan percaya, karena ketika engkau percaya maka itu akan menimbulkan kerugian untuk dirimu. Begitu sendiri. Lagi-lagi kita masuk ke ranah agamanya ya. Iya. Bapak juga kan saya sampaikan seperti sama ibu bahwa ketika terlalu kecanduan, pasti ya kita percaya banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi. Iya. Salah satu itu saraf tak juga. Iya. Saraf motoriknya toh, Segala macam. saraf sensoriknya juga. Segala sesuatu yang berbau candu tidak baik. Tapi juga kan ini Kak, ini orang tua tuh, Iya. dia juga pakai sosial media itu kayak Facebook apa. Dia tuh sedikit-sedikit langsung upload. Sedikit-sedikit terus yang hampir yang tuh Kak bisa memancing keributan itu Kak. Apalagi masalah politik. Iya. Itu. Bagaimana tuh cara Kalau istrinya itu? gini, kalau saya lihat itu ibu-ibu yang bukan sih ibu-ibu dan bapak-bapak, beberapa saja ya. Iya. Itu mungkin mereka berada dalam usia yang lagi lucu-lucunya mungkin ya. Ataukah lambat dapat zaman yang seperti ini sebenarnya. Itu saya katakan, ketika mereka terlalu candu seperti yang dikatakan tadi Kak Cakra, bisa saja langsung membagikan informasi yang bisa memancing keributan. Iya Kak. Sebenarnya kalau saya lihat itu orang-orang yang tidak pandai memfilter, tidak pandai mensaring, ibaratnya itu seperti mencari kayu bakar di kegelapan malam. Eleksi. Iya. Kok tiba-tiba jadi pikir begitu ya? Menulis dulu baru berpikir. Iya. Berpikir dulu baru menulis. Iya. Ataukah juga Kak Cakra tiba-tiba puitis di resimnya Jokowi. Tapi apa ini target-targetnya ke depan ini Kak? Ya, goals yang mau dicapai lah. Iya. Kalau yang pertama adalah saya ingin memajukan pendidikan di desa. Itu yang paling utama sekali. Kenapa? Tidak bisa saya pungkiri ya. Mungkin juga teman-teman Kak Cakra juga. Ini sudah menjadi rahasia umum ya. Iya. Khususnya di desa Tabinjai itu. Angka pernikahan dini itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Mindset pemikirannya orang ya, sebagian orang tua, bahwa khususnya untuk perempuan, ujung-ujungnya pasti akan kembali ke dapur.
Tetapi ketika orang tua yang berpikirannya jauh ke depan, yang bisa kita katakan dia bisa menerawang 2 sampai 10 tahun ke depan ketika anaknya berpendidikan, pasti paham, pasti berupaya keras. Bagaimana caranya anak saya bisa melanjutkan pendidikannya? Karena kenapa saya berani katakan seperti ini? Ini menurut survei saya kecil-kecilnya. Istilahnya saya melakukan penelitian kecil-kecilan. Di daerah ini tingkat pernikahan dininya itu tinggi sekali loh, Kak Cakra. Bisa dikotak-kotakan sebenarnya bahwa di dusun ini sekian, dusun B sekian dan lain sebagainya. Karena dengan meningkatnya pendidikan, pasti lagi-lagi saya katakan, ketika pendidikan tinggi ataukah meningkat di dalam sebuah daerah, pasti peradaban manusia juga bagus dong. Otomatis pernikahan dini juga kurang. Iya dong, harus memang seperti itu. Edukasi toh. Edukasinya perlu memang. Oh jadi di kampung ini Kak masih kurang yang lanjut kuliah ya Kak Di? Nah seperti itu. Nah terus ini yang bantu gini menjadi penggerak ini Kak, rata-rata itu background pendidikannya tuh di apa? Kalau kita berbicara bahwa siapa yang membantu, itu sebenarnya banyak yang support sebenarnya. Lagi-lagi deh, kita bicara tentang pemerintah desa, beliau juga mensupport. Oh di kampung ini orang-orang pemerintah begitu Kak yang membantu kayak bukan cuma pemerintah, orang-orang di sekitar rumah juga, relawan juga, komunitas-komunitas dari literasi dan sebagainya. Rata-rata yang membantu itu adalah, kalau kita bicara tentang relawan itu pendidikannya rata-rata SMA. Oh iya. Ya. Bahkan S1 dari D1 berapa orang gitu hari kita? Kalau 4 sampai hari ini ya. sampai hari ini. Sampai hari ini. Dulu 4 kalau tidak salah kita sebut. Sampai hari ini bisa saya hitung ya. iya. Strata 1. Dari sekian, ini data terbaru ya. Iya. Data terbaru jumlah penduduk di Desa Tatninjai itu ada sekitar 3.000-an. 3.000 penduduk. Iya. Nah, sementara yang menyelesaikan strata satunya itu sekitar 20-an orang. Itu pun tersebar di 5 dusun ya. 5 dusun. Tapi kalau khususnya untuk di kampung saya, di Kampung Parambeku itu 2 kurang lebih mungkin saya sekali miris dengan sebenarnya. Yang lulus di strata 1 itu cuma Kak Imran juga. cuma 4 orang. Oh. Bayangkan. Salah satunya itu adalah senior dari sistem informasi dari 2011. Imran namanya. Tapi ini Kak, Nurul Jihad itu ada di tahun berapa itu Kak kita dirikan? Itu awalnya cuma sekedar kayak kumpul-kumpul begini ya Ki. Iya. Sekitar tahun 2011, 2012. Kebetulan banyak anak kecil. Kebetulan banyak anak kecil. Ini saya punya keluarga, tante, lebih tepatnya itu, bagaimana kalau kita buat saja rumah baca? Kita fasilitasi adik-adik ini. Oh jadi sekitar berdiri sudah 12 tahun ini Kak Di? Kurang lebih seperti itu. Nah adanya Nurul Jihad ini Kak, kayak ada persentase peningkatan yang lanjut pendidikan begitu? Iya. Yang pada awalnya orang-orang yang berpikiran bahwa buat apa kuliah, mending langsung kerja dapat uang, money dan lain sebagainya tuh. Iya. Jadi berubah pikirannya orang, bilang bagus mungkin kalau apa yang dikatakan Akbar ini kita lakukan. Karena saya sendiri berasal dari keluarga yang yang ekonomi menengah lah. Iya. Ada tonji itulah orang yang kuliah begitu ya, ataukah orang-orang yang melanjutkan pendidikannya. Ada tonji itu. Jadi sudah lumayan kayak ada peningkatan. Iya, ada di peningkatan kan? Alhamdulillah. Kalau untuk saat ini khususnya untuk perempuan ya, di kampungnya itu ada 4-5 orang yang melanjutkan pendidikan dan lumayan. Dan rata-rata ada 1 orang kok yang di UIN. Oh ya, sama-sama nih. Nurul Fitria. Oh ya. Jurusan apa itu? Jurusan Hukum Tata Negara Syariah. Apa? Iya di Sebenarnya itu lalu. Iya. Kalau persoalan kita kembali lagi tadi untuk yang mau dicapai, saya 1 Jeng. 2 sebenarnya. Yang pertama saya ingin mewujudkan kampung literasi. Iya. Terus yang kedua desa digital untuk Kabupaten Goa yang berkemajuan. Karena lagi-lagi
hari ini kita tidak bisa pungkiri. Pokoknya harus Harus update dengan teknologi. iyalah harus, karena ndak mau tadi bilang bahwa ngapain ki sekarang semuanya itu serba teknologi sekarang. Mau ki makan pasti Iya. butuh ki itu, mau ki minum butuh ki itu dan Semakin sebagainya. mudah ya juga. Iya. Oke Kak, sebelum berakhir kita ini kata kebetulan jam berapa ini Kak? Jam berapa Bi? Enggak ada. Mungkin ada closing statement atau sedikit saran atau sepatah kata untuk teman-teman yang mau merintis karir sebagai penulis kah atau mau membangun tadi taman baca segala macam. Kalau saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa diterapkan sama teman-teman atau kan para generasi muda yang berada di luar sana. Yang pertama adalah jangan berhenti untuk belajar. Itu tingkatkan pengetahuan tak, selalu buka cakrawala pengetahuan tak, karena yang namanya belajar itu tidak mengenal umur dan waktu, dan buka sifat empati tak untuk orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selalu ki berupaya untuk hadir untuk orang lain ketika dibutuhkan. Karena apa? Kebahagiaan itu tidak selamanya bisa diukur dengan uang, meskipun semuanya butuh uang, tak? Iya, Kak. Karena bagi saya secara pribadi ya, orang yang paling berbahagia, siapa tahu ada yang mau bikin status enggak apa-apa. Orang yang paling berbahagia adalah mereka yang paling banyak memberi bahagia. Sudah sangat luar biasa ya Kak. Makasih banyak sebelumnya nih Kak. Siap. Mungkin cukup sekian ya podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk ke depan bagi kita semua. Dan mungkin jika ada penonton yang ingin berkunjung ke Nurul Jihad, Rumah baca dulu ya. bisa hubungi Kak Emad. Siap, nanti nomornya dilampirkan oleh panitia. Ya. Oke, terima kasih Kak Emil. Saya juga terima kasih sama Halis juga untuk ini. Dan Terima kasih sudah jauh-jauh reporternya sudah Bagi pengalaman, mengedukasi. karena sudah setengah jam. Cukup sekian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.